Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Egi Nuryadin, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Bapak Samuel Agustrianto, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioinformatika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis Nurhayati, selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi mengenai tugas dari kelompok 5. Adapun untuk judulnya sendiri yaitu mengenai uji potensi tanaman Physalis angulata untuk pengobatan penyakit aterosklerosis dengan teknik in silico. Adapun untuk anggota tim dari kelompok 5 yaitu ada Destianti dengan NPM 2021540003, kemudian ada Hilma Nuri Latifah dengan NPM 2021540009, kemudian ada Inka Fatuhnisa dengan NPM 2021540004, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri dengan NPM 2021540036. Adapun untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu ada latar belakang, khasiat tanaman ciplukan, protein target, metode yang digunakan, dan juga hasil docking. Adapun untuk latar belakang dari proyek kami yaitu dapat kita ketahui bahwa secara global, penyakit penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, hipertensi, dan stroke. Salah satu penyebab lainnya adalah sterosklerosis yang dapat menjadi penyebab penyakit kardiovaskuler. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi terjadinya pengerasan dan penyempitan arteri secara progresif akibat timbunan lemak dengan disertai peradangan sehingga mengakibatkan kekakuan dan kerapuhan pada arteri. Maka dari itu diperlukan adanya obat yang dapat mengobati penyakit tersebut. Sejak zaman dahulu tanaman telah digunakan sebagai obat-obatan tradisional untuk berbagai macam penyakit. Menurut WHO, sekitar 70-80% dari populasi dunia menggunakan komponen tanaman untuk pengobatan berbagai masalah kesehatan. Physalis angulata adalah tanaman dari keluarga Solanaceae yang mencakup 120 spesies tersebar luas di seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia. Tanaman ini digunakan sebagai obat herbal di dunia karena memiliki potensi terapeutik yang sangat besar dan menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai khasiat tanaman ciplukan, kemudian mengenai protein, dan juga metode penelitian serta hasil yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kepada saudari Destianti, Hilma Nuri Latifah, dan juga Inka Fatuhunisa, saya persilahkan. Selanjutnya itu mengenai khasiat tanaman ciplukan. Tanaman ciplukan atau Physalis angulata berasal dari kawasan tropis Amerika Latin. Tanaman ciplukan di Indonesia dimanfaatkan untuk obat alami seperti analgetik, peluru air seni, pada racun, pereda batuk, dan mengaktifkan fungsi kelenjar-kelenjar tubuh. Tanaman ciplukan memiliki senyawa aktif yang diperoleh dari isolasi buah ciplukan secara signifikan yang dapat mereduksi kadar glukosa darah. Salah satu komponen utama dari Physalis angulata adalah wheat anolides adalah steroid yang terbentuk secara alami yang dibangun di atas ergostane skeleton, di mana C22 dan C26 teroksidasi untuk membentuk cincin lakton. Aktivitas yang dilaporkan untuk zat ini adalah sebagai anti kanker, antikonvulsif, imunosupresif, dan antioksidan. Jenis wheat anolides antara lain wheat angulatin A, B, dan I yang ditemukan di seluruh bagian tanaman. Pisagulin A, B, C, dan D ditemukan pada daun dan batang, pisagulin H, I, J pada batang, daun, dan buah, sedangkan pisanolide A pada seluruh tanaman. Sebagian besar wheat anolid yang diisolasi dari genus Physalis termasuk
Tipe A. Jenis konstituen kimia pada genus Physalis merupakan senyawa aktif berkhasiat obat yang mendukung penggunaan tanaman ini secara tradisional menunjukkan bahwa genus Physalis merupakan sumber tipe molekul Withanolides yang memiliki potensi efek terapeutik terhadap penyakit manusia. Sekian pembahasan mengenai khasiat tanaman ciplukan. Baik, untuk selanjutnya ada protein target. Untuk protein target sendiri, protein targetnya itu ada siklooksiggenase negatif 2 atau COX negatif 2 yang merupakan enzim yang mana enzim tersebut itu keberadaannya dipengaruhi oleh adanya bakteri rangsangan pada jaringan. Nah, rangsangan tersebut dapat berupa sitokin, lipopolisakarida, bakteri, kemudian ada inflamasi atau keadaan patologis lainnya. Dan inflamasi juga mengakibatkan penimbunan sel darah putih, terutama neutrofil dan monosit pada lokasi jejas untuk menghilangkan atau membatasi agen penyebab jejas. Nah, neutrofil akan melakukan marginasi, emigrasi, kemotaksis, dan juga fagositosis. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode docking. Metode docking adalah suatu metode yang dapat dilakukan dengan mencari suatu penyakit terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pencarian protein reseptor dan ligan suatu tanaman yang digunakan. Nah, pemilihan ligan alami dari tanaman Physalis angulata atau biasa disebut dengan tanaman ciplukan didapatkan sesuai dengan kajian literatur yang telah dilakukan bahwa tanaman ciplukan dapat mengatasi salah satu penyakit inflamasi, yaitu untuk penyakit aterosklerosis. Kemudian yang selanjutnya ada alat dan juga bahan yang digunakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai alat terlebih dahulu. Untuk alat yang kami gunakan, yang pertama itu ada komputer atau laptop, kemudian yang kedua ada OS Windows, yang ketiga ada software Pyrex, Biovia Discovery Studio 2019, dan terakhir itu ada web server bioinformatika. Nah, untuk bahannya sendiri, kami ada dua. Yang pertama itu ada ligannya tersendiri, kemudian yang kedua ada reseptor. Untuk ligannya itu ada beta-glutin A, kemudian untuk reseptornya itu ada siklooksiggenase 2 atau COX2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja yang telah kami lakukan terkait proyek yang telah kami susun mengenai mata kuliah bioinformatika ini. Yang pertama yang telah kami lakukan itu, langkah yang pertama yaitu buka database Knapsack untuk menentukan senyawa-senyawa yang terkandung dalam tanaman Physalis angulata. Di sini ada link yang telah tersedia dan bisa diklik. Kemudian setelah itu, inputkan nama ilmiah tanaman obat pada kolom search. Nah, misalnya pada kelompok kami itu menggunakan tanaman Physalis angulata atau tanaman ciplukan. Kemudian klik list, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, setelah menuliskan nama ilmiah tanaman, maka akan ditemukan senyawa yang terkandung pada tanaman tersebut. Nah, bisa dilihat ini beberapa senyawa yang terkandung pada tanaman Physalis angulata. Dan kemudian kami dari kelompok memilih senyawa yaitu witangulatin A. Kemudian setelah menentukan senyawa yang akan kita gunakan, buka database PubChem untuk mencari informasi detail senyawa yang akan digunakan sebagai ligan. Berikut ini ada linknya yang bisa digunakan. Kemudian tampilan home dari PubChem akan tampak seperti ini. Kemudian masukkan nama senyawa pada kolom pencarian. Misalnya yang kami gunakan yaitu witangulatin A. Kemudian klik enter dan akan muncul seperti ini. Nah, pilih senyawa yang sesuai, kemudian akan muncul informasi lengkap mengenai senyawa witangulatin A seperti gambar berikut. Setelah itu, setelah kita pilih senyawa yang akan digunakan, kemudian kita
salin conical similes yang nantinya akan digunakan untuk prediksi drag likeness. Nah, ini dapat dilihat untuk strukturnya seperti ini, dan juga kita akan menuliskan canonical similesnya seperti ini yang telah terlampir, dan kita tuliskan pada tabel agar memudahkan. Untuk nama senyawanya, Witang Latin A, PubChem ID-nya 147647, dan similesnya seperti ini. Setelah itu, pada bagian konformasi 3D, download dengan format SDF dan file disimpan di tempat yang dikehendaki. Tampilannya akan seperti ini. Nanti kita klik download yang ada di pojok kanan ini. Setelah itu, buka web server Swiss Target Prediction. Link yang tersedia telah kami cantumkan dan bisa diklik link tersebut. Kemudian setelah kita membuka web server Swiss Target Prediction, kita tentukan spesies dan inputkan smiles pada kolom paste as smiles in this box atau draw a molecule, kemudian klik predict targets. Nah, smiles ini ditemukan pada tadi ya yang telah kita simpan, kemudian pada smiles itu kita copy dan kita paste di bagian Swiss Target Prediction ini. Kemudian kita klik Predict Target. Setelah itu, akan muncul protein yang akan diprediksi sebagai target dari senyawa dari list yang telah tersedia di Swiss Target Prediction. Nah, kebetulan untuk protein target yang telah kami tentukan yaitu siklooksigenase 2 atau COX2. Nah, seperti ini ada di tampilan yang pertama, protein target yang kami gunakan. Kemudian setelah menentukan protein target, kita analisis dan preparasi ligan. Nah, untuk melakukan analisis ligan, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memasuki web server SwissADME, kemudian kita masukkan kode similes ligan yang telah kita cantumkan pada tabel yang telah ditentukan. Setelah itu, akan muncul tampilannya seperti ini ya, untuk SwissADME. Setelah kita inputkan similes, akan muncul tampilan berikut. Kemudian akan muncul diagram seperti di bawah ini. Nah, kebetulan diagram yang kami temukan pada SwissADME ini menunjukkan bahwa adanya garis merah yang tidak keluar dari garis batas, maka menunjukkan bahwa ligan tersebut telah sesuai dan dapat digunakan. Setelah itu, kita lakukan preparasi ligan. Langkah yang pertama, kita awali dengan memasukkan ligan yang telah di-download, kemudian di-minimize sebanyak 5 kali dan simpan file dalam format PDB. Nah, seperti ini ya untuk hasil ligan preparasinya. Setelah preparasi ligan, kita melakukan preparasi protein target. Nah, tahap selanjutnya yaitu preparasi molekul. Buka database RCSB-PDB untuk mencari struktur 3D protein yang akan digunakan sebagai reseptor. Untuk linknya telah tersedia, dan kita masukkan nama protein pada kolom pencarian. Misalnya protein yang kami gunakan yaitu siklooksigenase 2 atau COX2. Kemudian klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan yang seperti ini, kita pilih protein yang sesuai, kemudian akan muncul halaman sebagai berikut. Kemudian download file dalam format PDB yang terdapat di ujung kanan atas. Nah, klik download file, kemudian pilih format PDB, dan kemudian simpan di tempat yang diinginkan. Setelah itu, kita lakukan preparasi reseptor menggunakan software Discovery Studio 2019. Nah, software dibuka, kemudian file reseptor yang tadi telah kita download diinputkan kepada software Discovery Studio ini, dan hasilnya akan tampak sebagai berikut ini. Nah, untuk menghilangkan molekul air pada menu script, pilih Select Water Molecules.
kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Untuk menghilangkan ligan kontaminan, pada menu script pilih select ligands dan kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Setelah menghapus, selanjutnya tahap yang lainnya yaitu mencari sisi aktif, menghapus ligan yang tidak digunakan, dan menambah hidrogen. Kemudian file disimpan dengan format PDB. Setelah melakukan preparasi protein, selanjutnya yaitu validasi protein target. Untuk validasi, mencari nama protein reseptor yang telah ditentukan yaitu siklooksigenase 2 atau COX2 di RCSB-PDB, kemudian download protein yang akan digunakan dengan format pasta sequence. Nah, bisa dilihat ini di pojok kanan terdapat download files dan kita pilih format FASTA sequence untuk dilakukan validasi protein target. Setelah kita download, nah akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita buka sysmodel untuk pemodelan, kemudian inputkan file pasta yang telah di-download tadi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini kita inputkan file pasta yang telah di-download, kemudian klik build model. Setelah diklik build model, maka tampilannya akan tampak seperti di bawah ini. Setelah gambar yang muncul, sudah ada gambar yang muncul, kita pilih klik model 01. Nah, yang ini untuk mendownload protein dengan memilih format PDB format. Nah, kita download model di bagian model 01, kita download dengan format PDB format. Setelah itu, buka website Safes untuk validasi hasil pemodelan. Tampilannya akan tampak seperti ini. Nah, jika kita sudah membuka website Safes, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu klik choose file yang berasal dari hasil preparasi protein dari aplikasi Discovery Studio Visualizer dan klik Run Programs. Nah, setelah diklik tersebut, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul tampilan gambar seperti di bawah ini. Kemudian kita pilih start di bagian yang akan kita kehendaki, yaitu seperti di bagian erat, verify 3D, atau di bagian project untuk melihat hasil validasi. Kebetulan kami melakukan klik start pada erat, verify, dan juga project. Nah, setelah kami klik start pada hasil erat, project maupun verify, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Untuk hasil erat yang diperoleh, hasil menunjukkan 100%, maka hasil tersebut sudah baik. Kemudian, di bagian verify akan tampak hasil seperti di bawah ini. Nah, hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Setelah kita melihat hasil dari verify, kita klik bagian project untuk validasi selanjutnya. Tampilannya akan tampak seperti di bawah ini. Setelah kita klik di bagian project, kita cek dan klik di bagian Ramachandran plot untuk menganalisis hasil validasi selanjutnya. Tampilannya akan tampak seperti di bawah ini. Setelah kita klik Ramachandra plot, maka hasil yang diperoleh dari project menunjukkan lebih dari 90%. Maka hasil tersebut telah sesuai dan juga hasil residu menunjukkan kurang dari 15. Berarti hasil tersebut telah baik atau bagus. Setelah dilakukan analisis, kemudian kita lakukan docking. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita docking yaitu
Kita setelah melakukan preparasi ligan dan protein reseptor, selanjutnya yaitu melakukan docking dengan menggunakan Pirex. Langkah ini diawali dengan memasukkan ligan hasil preparasi, kemudian setelah itu klik Vina Wizard dan insert hasil ligan yang telah dipreparasi dalam bentuk PDB. Nah, tampilannya akan tampak seperti ini ya. Jadi, kita masukkan ligan dan juga protein yang telah dipreparasi untuk dilakukan docking. Setelah itu, klik Vina Wizard dan insert protein hasil preparasi. Setelah itu, klik ligan dan reseptor, kemudian klik forward. Nah, setelah kita memasukkan protein dan juga ligan, kita pilih ligan dan protein yang telah dimasukkan, kemudian klik forward, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Ini di bagian ujung ya ada kata forward. Setelah kita klik forward tersebut, maka akan tampil gambar seperti ini. Dan setelah tampil gambar seperti ini, klik maximize dan akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita klik maximize. Setelah itu, setelah kita klik maximize, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita harus klik Vina-Run dan akan menghasilkan running. Dan kita harus menunggu running selesai. Nah, ini runningnya ya. Setelah itu, diperoleh hasil docking, kemudian kita save dengan format PDB. Nah, ini telah kita lakukan docking, hasilnya tampak seperti ini, dan setelah muncul hasil dockingnya, kita download dengan format PDB. Setelah diperoleh hasil docking pada Pirex, kemudian buka software Discovery Studio Visualizer dan masukkan hasil docking tersebut dan juga masukkan protein reseptor yang telah dipreparasi. Nah, jadi kita buka software Discovery Studio dengan memasukkan hasil docking yang telah di-download, kemudian kita masukkan protein yang telah dipreparasi. Setelah itu, kemudian hasil docking itu di-copy dan dipaste di bagian protein reseptor dan diperoleh hasil seperti di gambar berikut ini. Nah, jadi di bagian hasil docking kita copy dan dipaste di bagian protein reseptornya. Setelah itu, klik ligan interaction dan klik show to di diagram. Kemudian untuk mengetahui apa saja yang dapat bereaksi dalam ikatan senyawa tersebut, kita bisa klik tanda panah yang ada di bawah ini. Nah, hasil dari dockingnya akan tampak seperti ini. Nah, setelah kita klik tanda panah yang tadi saya maksudkan, akan muncul beberapa ikatan yang dapat bereaksi dengan senyawa tersebut. Ini banyak yang bereaksi ya, ada sekitar 7. Dan ini hasil yang dapat diperoleh dari ligan interaction dan dari show to the diagram. Kemudian mengenai hasil yang telah didapatkan, hasil yang diperoleh pada saat analisis ligan di SwissAdme pada diagram menunjukkan adanya garis merah yang tidak keluar dari garis batas. Maka hal itu menunjukkan bahwa ligan tersebut telah sesuai. Juga pada bagian GI absorption menunjukkan high, maka hal tersebut sudah baik. Dan pada saat preparasi ligan menunjukkan bahwa sek identifinya yaitu 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa protein reseptor yang dipilih telah sesuai. Kemudian pada saat divalidasi protein target menunjukkan bahwa pada hasil erat menunjukkan 100%. Maka hasil tersebut sangat baik. Dan pada bagian Procheck menunjukkan lebih dari 90%. Maka hal tersebut telah sesuai. Dan residu menunjukkan angka yang diperolehnya yaitu 2. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa residu yang kurang dari 15 berarti hasil tersebut bagus. Setelah dilakukan docking, dapat dilihat di bagian ligand interaction atau klik show to the diagram, maka akan memiliki ikatan dan reaksi dalam ikatan senyawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.